Halo Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu. Saya, Akmal Daul Haq Santoso, sebagai calon Duta Sejarah Muda Indonesia yang berasal dari SMAN 1 Ngrati, akan membawakan sebuah kisah atau sebuah situs yang jarang diketahui oleh masyarakat luas, namun menyimpan sejarah yang begitu besar di masa lampau. Gula yang pada saat itu dianggap sebagai emas putih menjadi komoditi yang sangat laris di pasaran Eropa. Dampaknya, dalam waktu yang cukup singkat, banyak pembangunan-pembangunan di Hindia Belanda terkait masalah pabrik gula. Berkembangnya industri gula di Hindia Belanda mendorong untuk Belanda melirik salah satu wilayahnya, yaitu Pasuruan. Karena di daerah Pasuruan terdapat kenampakan alam dan juga keberagaman lingkungan. Salah satu wilayah yang menjadi tombak ujung dari pabrik gula itu sendiri adalah wilayah Kedawung yang terletak di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Salah satu wujud dari peninggalan tersebut adalah pabrik gula Kedawung. Terjadi pasca beberapa pergantian tuan, pada masa orang ini pabrik gula Kedawung mengalami perombakan serta ekspansi yang besar-besaran. Dia adalah Gerrit Lebret, seorang yang berasal dari kota Dordrecht, Belanda, menikah dengan Antonietta Wilhelmina Hasselaar, yang merupakan putri dari pemilik pabrik gula Kedawung sebelumnya. Berdasarkan catatan keluarga milik Gerrit Lebret, ia merupakan putra keempat dari pasangan Erik Lebret dan Guitre van der Salm, yang merupakan seorang keluarga yang berkecimpung di dunia minyak di Belanda. Setelah menikah dengan Antonietta Wilhelmina Hasselaar pada tahun 1853, Gerrit Lebret menjadi pengelola pabrik gula Kedawung. Di tangannya lah pabrik ini akan mencapai masa-masa kejayaannya, menjadi salah satu pabrik tercanggih di kala itu. Gerrit Lebret menghabiskan seluruh masa hidupnya untuk meneliti pada pabrik gula miliknya hingga pada 18 Januari 1896 Gerrit Lebret mengembuskan nafas terakhirnya. Dari dokumen keluarga Lebret juga dijelaskan bahwa pabrik ini menjadi salah satu pabrik paling canggih yang beroperasi pada saat itu. Hal itu ditujukan dari banyaknya peninggalan artefak mesin yang sangat canggih dan juga bekas kereta api yang pernah beroperasi pada saat itu. Dituliskan juga bahwa pada masa pengembangan Gerrit Lebret, pabrik ini memiliki luas sekitar 214,5 bau atau sekitar 149,8 hektar. Lahan seluas itu dikerjakan oleh warga pribumi dan juga Hindia Belanda. Terdapat 1.447 pria, ditambah dengan 894 tenaga sapi dan juga 46 tenaga kuda. Hal ini mampu mendorong dan juga menaikkan strata ekonomi yang ada di lingkungan sekitar pabrik. Berbicara mengenai keunikan pabrik ini, tidak lepas dari kereta yang digunakan pada zaman itu, yang oleh masyarakat sekitar disebut dengan lori atau monting. Namun, akhir-akhir ini, lori atau monting ini jarang digunakan oleh pabrik. Nah, hal ini dapat kita manfaatkan sebagai untuk pengembangan pariwisata. Dan juga pabrik yang dulunya menjadi salah satu pabrik tercanggih pada masa itu juga bisa digunakan sebagai museum yang kemudian nantinya bisa meningkatkan daya tarik masyarakat luas untuk mengetahui sisi gula di Pasuruan.
Demikian sedikit informasi yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah lokal yang ada di Pasuruan, khususnya daerah Ngrati. Tentu informasi yang saya sampaikan tidak dapat mengupas total sejarah yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dan harapannya semoga sejarah lokal yang ada di Kabupaten Pasuruan bisa berkembang. Saya Akmal Daulhaq Santoso sebagai perwakilan Duta Sejarah Muda SMA 1 Ngrati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you well.